Indonesia di dalam energi transisi udah bagus, ada undang-undang energi, ada PPKN, ya, ada RUEN yang mentargetkan berapa EBT dengan berhasilnya energi transisi, impor yang menghabiskan devisa, impor minyak bisa berkurang, impor LPG untuk rumah tangga juga bisa berkurang. Selamat pagi buat semuanya. Selamat bertemu kembali ya di dalam channel TG Channel yang udah lama saya nggak pernah menyapa teman-teman, nggak pernah sharing. Hari ini pada kesempatan ini sambil di kelas ya, ini saya ambil topik tentang energi transisi ya, suatu keharusan apa manfaat untuk bangsa. Ini menjadi penting kita angkat kembali. Selama ini kan isu keinginan untuk implementasi transisi energi, bagaimana membangun ketahanan energi, kemandirian energi, ini menjadi subjek. Jadi sebenarnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan di dalam energi transisi. Ini memang sebagai shifting paradigm, ya, shifting paradigm antara penggunaan sumber energi kotor yang dulu dianggap kotor, yaitu fosil yang berupa ada batu bara, minyak, dan gas. Kita mau bergeser kepada penggunaan energi bersih yang disebut new and renewable energy atau juga clean energy. Itu ada hidrogen, panel surya matahari, angin, biomass, nuklir, ya, maupun ombak laut dan lain-lain gitu. Tetapi di dalam proses dari penggunaan all source of the energy atau menggunakan energi bersih menjadi energi baru, memang ada suatu transition proses. Itu yang sebut saya bilang harus ada shifting paradigm. Jadi di dalam shifting paradigm kita harus memperhatikan dua aspek. Terutama memang ada international interest, dan bagi kita adalah national interest kita gitu. Sejalan nggak international interest dengan national interest kita? Apa sih international interest? Memang ada keinginan pencapaian target emisi global. Untuk apa? Untuk mengurangi emisi karbon yang sudah menjadi kesepakatan global, dan Indonesia sudah berkomitmen untuk mengikuti international interest ini tadi. Yang kedua adalah untuk mendorong keamanan energi dan diversifikasi sumber energi baru gitu. Kemudian ada berkembang peluang ekonomi dan inovasi teknologi. Jadi dengan berkembangnya pemanfaatan energi terbarukan, kita tahu ada peluang ekonomi baru yang tumbuh, dan sudah banyak negara-negara yang unggul memanfaatkan peluang ekonomi dengan inovasi teknologi menjadi negara-negara yang unggul di dalam pengembangan energi terbarukan. Kemudian pengurangan polusi udara dan peningkatan kesehatan publik. Ini dirasakan bagi negara-negara sekarang yang sudah bergeser dari ketergantungan terhadap fosil tadi kepada electric vehicle, kepada penggunaan peralatan-peralatan listrik rumah tangga yang mengurangi gas ataupun minyak. Itu kita lihat kota-kota tempat kehidupannya menjadi lebih baik. Kemudian juga akan terjadi upaya perubahan preferensi konsumer global, dan akan supaya masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ini upaya-upaya untuk melakukan itu. Dan bagi kita national interest apa? Ini nggak boleh gitu, jadi diperhatikan. Nah, jadi national interest kita di dalam energi transisi juga harus kita memiliki motivasi, komitmen. Apa? Kita bisa mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan yang melimpah. Kita punya matahari, punya hydro, punya biomass. Bagaimana itu bisa mengembangkan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga membangun ketahanan kemandirian energi kita gitu. Jadi kemudian diharapkan dengan transisi ini pembangunan industri hijau berbasis lokal, mendorong investasi domestik dan asing di sektor energi terbarukan. Ini juga kita harapkan harus muncul, bukan kita menjadi pasar bagi produk-produk energi terbarukan seperti
pasar PV, wind power, dan lain-lain itu dari luar. Kita hanya menjadi pasar karena kita akan bergeser dari fosil. Kalau itu yang terjadi, berarti membangun kemandirian bangsa itu tidak akan tercapai. Jadi ini penting. Kemudian kita bisa membangun industri perangkat EBT ya, dari hulu dan hilir. Ini harapannya bisa muncul seperti apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang lebih dulu melakukan upaya untuk kemandirian seperti China, Korea, ya beberapa negara yang sudah mature di teknologi, mereka lari memanfaatkan pengembangan EBT, teknologinya dia kuasai, manufaktur hulu di hilir dia ciptakan, dia jalankan dan menciptakan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru. Jadi bangsa itu unggul dan mampu melakukan ekspor. Kemudian bisa mendorong meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, electric vehicle, kita mengurangi impor BBM, itu bagian daripada upaya untuk membangun ketahanan kemandirian energi. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, meningkatkan kualitas SDM dan teknologi lokal. Teknologi harus dikuatkan, jangan kita menjadi produk-produk yang kita nggak bisa memproses. Nah, ini harus ada pergeseran di sini. Jadi national interest harus bergeser. Kemudian juga meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi, kemudian berkontribusi terhadap perubahan iklim, yaitu kontribusi nasional kita, potensi meningkatkan ekspor produk teknologi bersih, dan menciptakan lapangan kerja baru buat generasi-generasi muda yang unggul, produktif, dan kreatif. Itu harus ada dalam blueprint, roadmap nasional interest kita di dalam menuju implementasi transisi energi di Indonesia. Ya, energy transition itu sendiri. Kita kalau udah berbicara energy transition, ada berbagai aspek atau yang perlu disiapkan oleh suatu negara, termasuk oleh Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita bicara energy transition, harus ada planning for the global energy transformation di dalam nasional kita gitu. Itu harus ada. Ini konsepnya memang akademik ya, tapi ini saya ambil dari sumber tersebut yang banyak diadop. Ya misalnya ini akan berpengaruh terhadap apa? Suasana pergeseran paradigm di investasi, di dalam kebijakan, di dalam perencanaan, dan cognitive shift yang disebut ya. Jadi polisinya harus ada pergeseran kebijakan. Apa itu gitu? Jadi apa sebenarnya dari central government di dalam kebijakan Indonesia di dalam energi transisi udah bagus. Ada undang-undang energi, ada PPKN, ya, ada RUEN yang mentargetkan berapa EBT di 2025 dan EBT di 2050. Targetnya sudah jelas, tapi capaian itu belum berhasil ya. Jadi harus muncul transisi di central government kebijakan nasional, kemudian di mana sektor-sektor kebijakan yang akan memperkuat energi transisi ini harus muncul. Misalnya kebijakan fiskalnya harus ada tidak? Kebijakan di sektor energinya jelas, kebijakan di sektor industri manufaktur untuk mendorong misalnya manufaktur mendukung untuk industri transisi. Misalnya kita mau dorong PV, mau dorong wind power di Indonesia, bagaimana industri PV? Mau sektor mana dulu? Mau dimulai hulunya, mulai tambangnya, processingnya sampai menjadi bahan baku PV, atau kita impor sebagian-sebagian? Ini kelihatan manufaktur proses ini belum. Jadi sektor-sektor yang terkait ini menurut persepsi pandangan saya harus terbentuk, harus ada koordinasi lintas kebijakan sehingga polisinya ini betul-betul kita mau ada transisi itu dilaksanakan oleh masing-masing sektor. Tujuannya apa? Membangun ketahanan, menciptakan lapangan kerja, memperkuat perekonomian baru di sektor energi. Kemudian di dalam sektor itu apakah kebijakan regulasi fokus di dalam energi transisi itu ada? Bagaimana koordinasi antar sektor, antar kementerian misalnya di Indonesia? Ini menurut persepsi belum jalan seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Misalnya waktu di RUEN itu belum kelihatan bahwa bagaimana sektor-sektor yang lain itu melibatkan diri walaupun di sana sudah dinyatakan. Kemudian what improvement in renewable energy efficiency. Nah, ini memang bahagian daripada upaya-upaya apa-apa misalnya yang sudah kita lakukan tentang efisiensi energi dalam rangka itu tidak boros, kemudian meningkatkan
renewable energy efisiensi, kemudian teknologi inovasi. Apa pilihan-pilihan kita di dalam pengembangan teknologi untuk mendorong pengembangan pencapaian transisi energi? Ini harusnya ada di dalam skema nasional. Bagaimana research center di Indonesia, research center perguruan tinggi, research center BRIN yang terintegrasi, tidak parsial-parsial untuk mewujudkan implementasi produk mendukung di dalam energi transisi. Dan yang paling penting adalah what change in institutional, business and financial behavior are needed to facilitate and accelerate energy transition. Bagaimana ekosistem bisnis, bagaimana perbankan, bagaimana keuangan kita memberi dukungan di dalam energi transisi sehingga kebijakan implementasi ini tercapai. Kalau secara substansi pemikiran, ya bagaimana kita menggeser ya dari fuel transition kepada green energy sampai kepada masuk carbon management, bahwa inilah proses energy transformation dari fosil ke green. Kemudian kalau ini berikutnya adalah bagaimana memanage karbon, misalnya pembangkit PLTU yang kita masih punya batu bara, ada carbon management. Ini dibutuhkan teknologi, investasi, sumber daya. Bergeser pun dari fuel ke green, misalnya bergeser dari mobil konvensional ke electric vehicle, butuh teknologi baterai, teknologi charging. Bagaimana regulasi-regulasi terhadap standar baterai, standar charging yang ada di Indonesia. Kemudian kita misalnya mau bergerak lagi kepada hidrogen, bagaimana teknologi hidrogen dikuasai, bagaimana regulasi pemanfaatan hidrogen, bagaimana standar-standar untuk mendukung hidrogen, standar manufacture, standar transportation, itu kelihatannya belum ada dan harus dipersiapkan. Bagaimana ekosistem bisnis kita, sektor perbankan untuk menggerakkan ini, bagaimana sektor swasta, bagaimana mengukur risiko. Hal-hal ini mestinya menjadi pekerjaan daripada pemerintah agar ekosistem untuk implementasi transisi energi bisa berhasil, sehingga kepentingan nasional interest kita itu menjadi dominan, tidak hanya international interest yang menonjol yang mempengaruhi kebijakan kita, mempengaruhi ekosistem bisnis kita, tapi harusnya kita create ekosistem kita berdasarkan kepentingan nasional kita. Kepentingannya apa? Menciptakan lapangan kerja, teknologi kita kuasai, mandiri, dan menciptakan ketahanan. Syukur-syukur dengan berhasilnya energi transisi, impor yang menghabiskan devisa, impor minyak bisa berkurang, impor LPG untuk rumah tangga juga bisa berkurang. Ya, jadi sebenarnya apa yang menjadi fundamental yang harus diperhatikan untuk memotret diri kita atau situasi kita, bahwa kira-kira transisi energi itu akan berhasil. Jadi transisi energi tujuan kita apa? Ya, saya ulangi lagi, implementasi ketahanan, kemandirian energi, ya kita berharap industri, teknologi kita kuasai. Maka untuk itu kita perlu memetakan dari jaring lelaba ini, kita ada di mana gitu ya, di dalam untuk mendukung transisi energi keberhasilan di Indonesia gitu ya. Jadi misalnya regulation and political commitment, saya sepakat bahwa regulasi kita, political commitment sudah ya, artinya mulai presiden, cukup banyak kita oke. Tapi bagaimana tentang infrastruktur renewable energy industri di Indonesia untuk mendukung ini? Apakah cukup dengan political commitment? Ya, kita sudah bisa jalan. Ini harusnya bergerak. Infrastruktur renewable energy harusnya bergerak. Sampai di mana kita? Maka ini butuh teknologi, butuh investasi. Nah, kemudian yang terkait misalnya education dan human capital kita. Sampai di mana kita di dalam penguasaan teknologi, kemandirian untuk mendukung infrastruktur. Kemudian bagaimana inovasi teknologi sudah kita lakukan, kita kuasai, bagaimana mekanisme pembiayaan. Ini sering belum link, apalagi masalah finance, investment. Ini sering belum jalan di situasi dalam negeri kita sering belum kondusif. Selalu mengharapkan ada investasi dari luar. Kenapa nggak digerakkan investasi keuangan dalam negeri kita untuk bagaimana mendorong inovasi, meningkatkan infrastruktur sehingga political. Maka political commitment ini harusnya memayungi
bagaimana skema finansial, bagaimana mendorong investasi inovasi teknologi, bagaimana pendidikan kita untuk mendukung kesuksesan energi transisi. Kalau kita jalankan, kita sebagai negara yang sedang tumbuh, luar biasa angka keekonomian yang akan bergerak tumbuh. Jadi berdasarkan pemikiran ini, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk berhasil di transisi energi? Kalau tadi kita bilang secara transformasi makro, maka di sini secara spesifik saya mencoba melihat ada di mana kita. Siapa yang harus mengevaluasi ini gitu. Mestinya kita kalau ada di 8 semua ya kita akan sukses. Kalau enggak, nanti ada yang tergantung sama orang, ada tergantung pada hutang, ada tergantung pada sumber daya manusia internasional, padahal kita penduduknya 270 juta, resources sumber energi terbarukan kita juga cukup besar, kita harus bergerak. Problemnya gimana sih off-taker demand, mana sektor-sektor mana yang harus kita geser? Nah, terkait hal tersebut, next week, waktu yang akan datang, kita lanjutkan membicarakan upaya sektor-sektor mana yang harus kita geser untuk keberhasilan transisi energi. Sampai ketemu lagi waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.